Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Robiatul Adawiyah, NIM 12300210034, Prodi S1 Kebidanan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di vlog kali ini, saya akan menjelaskan tentang biolistrik, sel syaraf, dan jantung. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan mulai untuk menjelaskan. Baik, yang pertama yaitu biolistrik. Biolistrik adalah listrik yang terdapat pada tubuh makhluk hidup. Bedanya dengan listrik yang berasal dari elektron seperti baterai, listrik dalam tubuh makhluk hidup berasal dari ion. Jadi, listrik yang ada dalam tubuh kita bukan seperti listrik yang mengalir pada kabel. Biolistrik yang dimiliki setiap manusia bersumber dari ATP atau adenosin trifosfat, di mana ATP ini dihasilkan oleh mitokondria melalui proses respirasi sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan muatan positif pada permukaan luar dan lapisan muatan negatif pada permukaan bidang batas atau membran. Jika diibaratkan, lapisan muatan positif dan lapisan muatan negatif ini sama sekali seperti katoda dan anoda dalam baterai. Jika baterai berguna untuk alat-alat listrik, biolistrik berguna untuk tubuh makhluk hidup. Contohnya seperti perjalanan impuls syaraf menuju ke efektor pada tubuh manusia menjadi sangat cepat karena adanya proses kelistrikan pada sel syaraf. Sel syaraf juga disebut sebagai neuron. Yang kedua yaitu ada morfologi syaraf. Yang pertama ada badan sel, mengandung inti sel dan sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat mitokondria yang berfungsi sebagai penyedia energi untuk membawa rangsangan. Yang kedua ada dendrit. Dendrit adalah serabut-serabut yang merupakan penjuluran sitoplasma. Dendrit umumnya banyak dan pendek-pendek. Fungsinya untuk membawa rangsangan ke badan sel. Yang ketiga yaitu ada akson. Dendrit adalah serabut-serabut dari penjuluran sitoplasma. Bedanya dengan dendrit, akson ukurannya lebih panjang. Fungsinya untuk membawa dari badan sel ke sel-sel syaraf lain. Yang keempat yaitu ada selaput mielin. Selaput atau selubung mielin adalah selaput pembungkus neurit. Selubung mielin tersusun dari lemak. Selaput mielin mempunyai segmen-segmen dan lekukan di antara dua segmen disebut dengan nodus Ranvier. Selaput mielin ini dikelilingi oleh sel Schwann. Fungsi dari bagian ini adalah untuk melindungi sel syaraf dari kerusakan dan mencegah bocornya impuls serta mempercepat hantaran impuls yang masuk. Selubung mielin diproduksi oleh sel glial. Selanjutnya yaitu nomor 5 yaitu sel Schwann. Sel Schwann adalah sel yang mengelilingi selubung mielin. Nama dari sel ini diambil dari nama penemu, yaitu Theodor Schwann, seorang ilmuwan dari Jerman. Sel Schwann berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls, menyediakan nutrisi bagi neuri, dan membantu regenerasi dari neurit. Yang keenam ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian antar dua segmen selubung mielin. Nodus Ranvier berfungsi sebagai loncatan impuls syaraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Nodus Ranvier mempunyai diameter sekitar 1 mikrometer dan ditemukan oleh Louis Anthony Ranvier. Yang ketujuh yaitu ada sinapsis. Sinapsis adalah celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dan neuron lainnya. Setiap sinapsis menyediakan koneksi antar neuron
sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar neuron tersebut. Informasi ini ditukarkan dalam bentuk zat kimia yang disebut dengan neurotransmitter. Pada ujung neurit, setiap sel syaraf terdapat sebuah kantong yang disebut dengan bulbus akson. Kantong inilah yang akan dihasilkan neuron transmitter. Selanjutnya ada mekanisme depolarisasi. Depolarisasi adalah perubahan di dalam sel, di mana sel mengalami pergeseran distribusi muatan listrik, sehingga menghasilkan muatan negatif yang lebih sedikit di dalam sel. Depolarisasi sangat penting untuk fungsi banyak sel, komunikasi antar sel, dan fisiologi organisme secara keseluruhan. Potensi aksi dalam neuron menunjukkan depolarisasi di mana muatan internal sel menjadi kurang negatif atau lebih positif, dan repolarisasi di mana muatan internal kembali ke nilai yang lebih negatif. Kebanyakan sel dalam organisme tingkat tinggi memelihara lingkungan internal yang bermuatan negatif relatif terhadap bagian luar sel. Perbedaan muatan ini disebut dengan potensial membran sel. Dalam proses depolarisasi, muatan internal negatif sel untuk sementara menjadi lebih positif atau kurang negatif. Pergeseran dari potensial membran negatif ke positif terjadi selama beberapa proses, termasuk potensi aksi. Selama potensial aksi, depolarisasi begitu besar sehingga perbedaan potensial melintas membran sel dengan cepat mengembalikan polaritas dengan bagian dalam sel menjadi bermuatan positif. Perubahan muatan biasanya terjadi karena masuknya ion natrium ke dalam sel. Meskipun dapat dimediasi oleh masuknya semua jenis kation dan aliran dari semua jenis anion, kebalikan dari depolarisasi yaitu hiperpolarisasi. Penggunaan istilah depolarisasi dalam bidang biologi berbeda dari penggunaannya dalam fisika, yang mengacu pada situasi di mana segala bentuk polaritas, yaitu adanya muatan listrik baik positif maupun negatif, berubah menjadi nilai nol. Yaitu ada mekanisme repolarisasi. Dalam keadaan repolarisasi, potensial membran berubah dari positif di sisi dalam menuju ke negatif di sisi dalam. Tahapan repolarisasi diawali dari satu titik dan merambat ke seluruh permukaan membran sel. Tahapan ini di kanal Na+ mulai tertutup, kanal ion K+ terbuka, dan ion K+ keluar sehingga membran potensial kembali ke fase istirahat. Selanjutnya yaitu ada mekanisme sinyal listrik dari otot. Sinyal listrik dari otot atau nama lainnya adalah elektromyogram. Sebuah otot terdiri dari banyak unit motorik. Satu unit motorik terdiri dari satu cabang neuron dan dari batang otak atau korda spinalis dan 25 sampai 2000 serat otot atau sel yang berhubung dengan melalui motor end plate. Potensial istirahat ini kedua sisi membran pada sebuah serat otot serupa dengan potensial istirahat di selat syaraf. Kerja otot dimulai oleh potensial aksi yang berjalan di sepanjang suatu akson dan melewati motor end plate menuju ke dalam serat otot, menyebabkan serat tersebut berkontraksi. Selanjutnya, yaitu ada sinyal listrik dari jantung atau yang memiliki nama lain elektrokardiogram. Kerja jantung yang ritmis dikendalikan oleh suatu sinyal listrik yang diawali oleh stimulasi spontan sel-sel otot khusus yang terletak di atrium kanan.
Sel-sel ini membentuk nodus sinoatrium atau penacu jantung. Nodus SA melepaskan sinyal dengan interval teratur sekitar 72 kali per menit. Namun, kecepatan pelepasan sinyal ini dapat meningkat atau menurun bergantung pada syaraf yang terletak di luar jantung sebagai respons terhadap kebutuhan tubuh akan darah serta rangsangan lainnya. Sinyal listrik dari nodus SA memicu depolarisasi sel-sel otot kedua atrium sehingga keduanya berkontraksi dan memompa darah ke dalam ventrikel. Kemudian terjadi repolarisasi atrium untuk melihat bentuk potensial aksi. Sinyal listrik kemudian berjalan menuju nodus AV atau atrioventrikel yang memicu depolarisasi ventrikel kanan dan kiri sehingga kedua ventrikel berkontraksi dan mendorong darah ke dalam sirkulasi paru dan umum. Otot ventrikel kemudian mengalami repolarisasi dan rangkaian proses ini kembali berulang. Depolarisasi dan repolarisasi otot jantung menyebabkan arus mengalir di dalam badan, menimbulkan potensial listrik di kulit. Elektrokardiogram atau EKG adalah perekaman potensial listrik di antara kedua titik yang terletak di berbagai lokasi di permukaan tubuh. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi respon neuronal. Neuron sangat sensitif terhadap perubahan pH dari cairan interstisial di sekitarnya. Contohnya, kondisi alkalosis akan meningkatkan aksibilitas suatu neuron. Hiperventilasi dapat memicu terjadinya kejang pada seorang individu yang suspensibel. Sebaliknya, asidosis dapat menurunkan aksibilitas suatu neuron, di mana penurunan pH arteri hingga 7,0 berpotensi untuk menimbulkan koma. Hipoksia dapat menyebabkan berhentinya kerja neuron secara total dalam waktu 3-5 menit. Hal ini tercermin dari terjadinya penurunan kesadaran secara tiba-tiba setelah adanya penurunan aliran darah ke otak. Sistem syaraf pada manusia dibedakan menjadi sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Pada sistem syaraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang yang bertanggung jawab terhadap gerakan tubuh. Gerakan tubuh tersebut terjadi karena proses yang disadari, yang disebut juga gerak sadar atau gerak biasa. Sedangkan gerak yang tidak disadari disebut dengan gerak refleks. Alur impuls pada gerakan biasa atau gerak sadar. Reseptor menerima rangsangan ke syaraf sensorik dibawa ke syaraf pusat otak atau sumsum tulang belakang untuk diolah ke syaraf motorik efektor dalam bentuk gerak yang disadari. Contoh gerak sadar antara lain seperti berjalan, berolahraga, makan, dan sebagainya. Alur impuls pada gerak refleks, reseptor menerima rangsangan syaraf sensorik ke interneuron di sumsum tulang belakang tanpa diolah oleh pusat syaraf. Syaraf sensorik dan efektor. Jantung merupakan organ terpenting yang bertugas memompa darah dalam tubuh. Jika jantung dan pembuluhnya bermasalah, tentu akan menyebabkan berbagai penyakit jantung dan menimbulkan gejala. Parahnya, jika jantung kehilangan fungsinya, kematian bisa terjadi. Lantas, seperti apa anatomi jantung dan bagaimana mekanisme kerja organ ini di dalam tubuh?
Nah, jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar dari kepalan tangan, yakni sekitar 200 hingga 425 gram. Jantung terletak antara paru-paru pada bagian tengah dada, pada bagian belakang dan sedikit ke kiri tulang dada atau sternum. Pertama, yaitu ada perikardium. Perikardium ialah sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan seurus untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Bagian ini juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada dalam posisinya. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium lapisan terluar, miokardium lapisan tengah, dan endokardium lapisan dalam. Yang kedua yaitu ada serambi atau atrium. Bagian serambi atau atrium merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah, sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi memiliki dinding yang sangat tipis dan tidak berotot karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerima darah. Pada gambar anatomi jantung, tampak serambi pada sisi kanan dan sisi kiri jantung bagian atas. Yang ketiga yaitu ada bilik atau ventricle. Sama seperti serambi, bilik atau ventricle merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru, sedangkan itu bilik kiri berfungsi sebagai memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Yang keempat ada katup. Ada 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah, yaitu 1. Katup trikuspid mengatur aliran darah antara serambi kanan dan balik kiri, maksudnya bilik kiri. Yang kedua yaitu ada katup pulmonalis mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Kemudian katup mitral mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Katup aorta membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri ke aorta, arteri terbesar dalam tubuh. 6. Yaitu ada pembuluh darah. Ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat pada jantung, yaitu 1 ada arteri. Pembuluh darah jantung ini kaya akan oksigen yang berfungsi untuk mengirim darah ke sisi kiri otot jantung atau ventricle dan atrium kiri. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Kemudian, arteri koroner kiri utama lalu bercabang membentuk 1. Arteri left anterior descending atau LAD berfungsi menyediakan darah menuju bagian atas dan kiri jantung. Yang kedua yaitu ada arteri left circumflex, cabang arteri kiri utama yang mengelilingi otot jantung dan menyediakan darah menuju sisi luar dan belakang jantung. Selanjutnya yaitu ada vena. Pembuluh darah yang satu ini membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Ketimbang arteri, yaitu vena memiliki dinding pembuluh darah yang lebih tipis. Selanjutnya yaitu ada kapiler. Pembuluh darah ini bertugas untuk menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Dindingnya sangat tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya, seperti karbon dioksida, air, oksigen, limbah, dan nutrisi. Selanjutnya ada sistem konduksi jantung, terdiri dari otot-otot jantung khusus yang termodifikasi dan mampu menghasilkan aktivitas listrik secara spontan dan menghantarkannya ke seluruh tubuh bagian otot jantung.
Listrik yang dihasilkan akan diantarkan ke seluruh bagian otot jantung secara cepat dan terkoordinasi. Selanjutnya yaitu ada perbedaan otot jantung, otot polos, dan otot lurik. Perbedaan otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Yang pertama dari bentuk sel, otot polos yaitu gelondong, otot rangka yaitu silindris panjang, dan otot jantung silindris, bagian ujung bercabang 2 atau lebih. Dari inti sel, otot polos bentuk oval berjumlah 1 di tengah sel, otot rangka atau otot lurik berbentuk lonjong berjumlah banyak di pinggir serat, sedangkan otot jantung berbentuk lonjong panjang berjumlah 1 di tengah serat. Selanjutnya ada aktivitas. Otot polos kontraksi lambat, tidak mudah lemah. Otot lurik kontraksi cepat, kuat, dan mudah lelah. Sedangkan otot jantung kontraksi cukup kuat, ritmis otomatis, tidak mudah lelah. Pengaruh syaraf. Otot polos saraf tidak sadar atau otonom, otot involunter. Sedangkan otot lurik saraf sadar, otot volunter, dan otot jantung saraf otonom, otot involunter. Mungkin segitu penjelasan dari saya pada materi pada vlog kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.